Denial. Ketika kamu dihadapkan dengan suatu hal yang buruk, kamu berusaha untuk menolaknya atau bisa dibilang tidak menerima kenyataan. Otakmu bilang, nggak mungkin. Padahal semua bukti udah jelas dan nyata. Contoh, kamu udah tahu rokok itu berbahaya, bahkan kamu udah lihat ribuan kali di bungkus rokok ada gambar penderita penyakit akibat rokok. Tapi kamu tetap bilang, itu mah bohong, kakek gua ngerokok sampai tua juga sehat-sehat aja. Repression? Repression adalah mekanisme otak yang secara otomatis mengubur pengalaman traumatis atau pengalaman memalukan jauh di dalam bawah sadar. Bukan kamu sengaja lupa, tapi kamu beneran nggak sadar kalau kamu pernah mengalami itu. Otak kamu secara otomatis ngeblok memori menyakitkan biar kamu bisa lanjut hidup tanpa hancur secara emosional. Contoh, seseorang yang pernah mengalami kecelakaan parah waktu kecil bisa aja benar-benar lupa tentang kejadian itu. Padahal keluarganya masih ingat jelas. Tapi kamu bisa merasakan kecemasan jika ada suatu hal yang memancing trauma tersebut, tapi anehnya kamu nggak ngerti kenapa perasaan tersebut muncul. Displacement. Displacement terjadi saat kamu ngerasa marah atau kesal sama seseorang, tapi nggak bisa nyalurin perasaan itu langsung ke orangnya. Entah karena takut, nggak berani, atau situasinya nggak memungkinkan. Jadi, kamu alihin emosimu ke target lain yang lebih aman. Contoh, kamu habis dimarahi bos di kantor. Karena nggak mungkin kamu balas marah ke bos. Pas pulang ke rumah, kamu malah marahin adik kamu gara-gara hal sepele. Padahal inti masalahnya bukan di rumah, tapi kamu ngelampiasin ke tempat yang lebih aman. Projection. Projection adalah mekanisme saat kamu nggak bisa menerima perasaan negatif dalam dirimu. Lalu secara nggak sadar, kamu lempar perasaan itu ke orang lain. Jadi, bukannya sadar diri, kamu malah nuduh orang lain. Contoh 1, saat kamu iri sama teman yang lebih sukses, kamu malah bilang, dia tuh pasti iri sama gua deh. Padahal yang sebenarnya ngerasa iri itu kamu sendiri, cuma nggak sadar atau nggak mau ngakuin. Contoh 2, kamu lagi naksir seseorang, tapi malu ngaku. Tiba-tiba kamu malah bilang, kayaknya dia suka deh sama gua. Padahal kamu sendiri yang punya perasaan itu. Contoh 3, seorang atasan yang nggak kompeten, dia malah sering bilang bawahannya bodoh atau nggak becus kerja. Padahal penyebab kerjaan berantakan berasal dari diri dia sendiri. Reaction formation. Reaction formation adalah mekanisme ketika kamu punya perasaan suka, yang sebenarnya nggak kamu suka atau kamu anggap nggak pantas. Lalu otak kamu justru mengekspresikannya dalam bentuk kebalikannya. Jadi kamu kelihatan kayak menolak perasaan asli itu, padahal sebenarnya kamu cuma lagi nutupin. Contoh 1, kamu sebenarnya naksir sama teman sekelas, tapi karena gengsi atau takut ditolak, kamu malah sering nyindir dia atau sok cuek setiap ketemu. Padahal dalam hati deg-degan dan pengin deket, tapi kelakuannya malah kayak nggak suka. Contoh 2, ada cowok yang sebenarnya suka dengerin lagu K-pop dan suka sama salah satu girl group. Tapi karena takut dianggap nggak laki sama temen-temennya, dia malah sering nyinyirin K-pop dan ngomong, apaan sih K-pop plastik? Regression. Regression adalah mekanisme yang terjadi saat kamu menghadapi stres berat atau tekanan emosional. Lalu otak kamu secara nggak sadar mundur ke fase perilaku yang lebih kekanak-kanakan. Kayak pengen balik ke masa di mana semuanya terasa lebih sederhana dan aman. Contoh 1, seorang remaja yang biasanya mandiri dan cuek, tiba-tiba jadi manja banget, nempel terus ke orang tuanya, atau bahkan merengek kayak anak kecil setelah keluarganya mengalami perceraian. Contoh 2, seorang mahasiswa yang gagal total di ujian penting, lalu bukannya menghadapi kenyataan, dia malah ngurung diri di kamar, main game seharian, nonton anime, dan minta dibikinin mie sama ibunya. Itu bukan karena dia malas, tapi otaknya lagi mencari rasa nyaman dengan bertingkah seperti anak kecil lagi. Sublimation. Sublimation adalah mekanisme ketika kamu punya dorongan atau emosi yang sebenarnya nggak bisa kamu ekspresikan secara langsung, karena dianggap nggak pantas atau merugikan. Tapi, alih-alih ditahan, kamu mengalihkannya ke sesuatu yang lebih positif dan bisa diterima secara sosial. Contoh, kamu punya dorongan agresif atau marah yang kuat, tapi nggak mungkin kamu salurin dengan kekerasan. Jadi, kamu ikutan olahraga tinju atau bela diri buat melampiaskan energi itu.
Atau contoh lainnya, seseorang yang sering ngerasa frustasi bisa aja jadi pelukis atau penulis buat menuangkan emosinya. Rationalization. Rationalization adalah mekanisme ketika kamu membuat alasan yang kelihatannya logis untuk hal-hal yang sebenarnya kamu lakukan, karena alasan emosional, malu, atau nggak mau disalahkan. Jadi kamu bikin cerita buat ngebela diri, biar nggak kelihatan salah atau gagal. Contoh satu, kamu ditolak kerja di perusahaan yang kamu lamar. Daripada mengakui kamu kurang siap atau saingannya lebih unggul, kamu malah bilang, emang dari awal gua juga nggak niat kerja di situ. Kayaknya toksik deh lingkungannya. Padahal sebenarnya kamu kecewa, tapi otak kamu nyari pembenaran. Contoh 2. Kamu dapat nilai jelek di ujian. Daripada ngaku kalau kamu kurang belajar, kamu malah bilang, soalnya emang susah semua kok. Teman-teman gua juga banyak yang nilainya jeblok. Padahal ya kamu aja yang gak siap. Introjection. Introjection adalah mekanisme saat kamu menelan nilai, sikap, atau kepercayaan dari orang lain tanpa sadar. Biasanya berasal dari figur yang kamu kagumi atau hormati. Ini adalah cara otak kamu buat menyesuaikan diri dengan lingkungan atau menghindari konflik. Tapi kalau dilakukan terus-menerus tanpa disaring, kamu bisa kehilangan jati diri karena terlalu banyak nyerap hal dari luar yang sebenarnya nggak cocok buat kamu. Contoh, anak yang tumbuh di rumah dengan orang tua yang selalu bilang, nangis itu lemah, bisa tumbuh jadi dewasa yang selalu menahan emosinya. Dia merasa bersalah kalau menunjukkan kesedihan. Compensation. Compensation adalah mekanisme saat kamu menutupi kekurangan dalam satu aspek hidup dengan cara berusaha unggul di aspek lain. Ini cara otak kamu menjaga rasa percaya diri biar kamu tetap merasa bernilai meskipun sadar punya kelemahan. Contoh, seseorang yang gak percaya diri sama penampilannya bisa aja jadi ambisius secara akademik atau karier. Karena dia ngerasa nggak menarik secara fisik, dia fokus banget buat jadi orang paling pintar di kelas atau paling sukses di kantor, biar tetap bisa dapat pengakuan. Splitting. Splitting adalah mekanisme ketika kamu melihat sesuatu, orang, situasi, atau bahkan dirimu sendiri secara ekstrim. Semuanya serba hitam atau putih, baik banget atau jahat banget. Nggak ada area abu-abu. Ini biasanya muncul karena kamu kesulitan menerima bahwa dua hal bertentangan bisa ada dalam satu orang atau kondisi yang sama. Contoh, kamu punya sahabat yang selama ini selalu ada buat kamu, tapi suatu hari dia nggak datang ke pesta hari ulang tahunmu. Tiba-tiba kamu langsung mikir, dia tuh udah berubah, nggak peduli lagi sama aku. Padahal sebenarnya dia ada urusan mendadak yang lebih penting. Intellectualization. Intellectualization adalah mekanisme ketika kamu menghindari emosi dengan fokus ke penjelasan logis, analisis, atau data. Jadi, alih-alih ngerasain perasaan sedih, takut, atau marah, kamu ngumpet di balik mikir rasional. Otakmu seolah ngajak kamu sibuk mikir supaya nggak perlu ngerasa. Contoh, seseorang baru aja kehilangan ibunya. Tapi daripada nangis atau ngobrol soal kesedihan, dia malah sibuk ngejelasin proses medis penyakit sang ibu secara detail, dari fase ke fase, seolah itu cuma laporan. Padahal hatinya belum siap buat merasakan kehilangannya. Suppression. Suppression adalah mekanisme saat kamu sadar sedang punya perasaan atau pikiran yang gak enak. Tapi kamu memilih untuk menyimpan itu dulu dan gak mikirin sekarang. Beda sama repression yang otomatis dan gak disadari, suppression ini dilakukan dengan sengaja. Kamu tahu kamu lagi sedih, marah, atau takut, tapi kamu tahan dulu demi fokus ke hal lain. Contoh, kamu lagi stres berat karena masalah keluarga, tapi kamu harus presentasi penting di kampus atau kerjaan. Kamu pilih buat nge-pause dulu semua rasa itu dan fokus tampil sebaik mungkin. Nanti setelah selesai, baru kamu kasih ruang buat ngerasain semua emosi yang kamu tahan tadi. Dissociation. Dissociation adalah mekanisme ketika kamu secara mental memisahkan diri dari kenyataan yang terlalu menyakitkan. Jadi, otak kamu kayak mencabut koneksi saat kejadian itu supaya kamu nggak terlalu kesakitan secara emosional. Rasanya bisa kayak kosong, kayak bukan diri sendiri, atau nggak sadar sama apa yang sedang terjadi. Contoh, waktu ada kecelakaan, seseorang bisa bengong dan nggak inget jelas apa yang barusan terjadi. Dia ngerasa kayak cuma nonton semuanya, bukan ngalamin langsung.
Ini cara otak buat ngejaga kamu dari stres yang terlalu besar. Conversion. Conversion terjadi saat tekanan emosional berubah jadi gejala fisik tanpa adanya sebab medis yang jelas. Biasanya ini terjadi secara nggak sadar, dan orangnya sendiri bingung kenapa tubuhnya bisa begitu. Contoh, seorang pelajar yang sangat cemas menghadapi ujian bisa tiba-tiba mengalami tangan gemetar atau kaki nggak bisa digerakkan. Padahal secara medis nggak ada masalah apapun. Itu cara tubuhnya melarikan diri dari stres lewat gejala fisik. Avoidance. Avoidance adalah mekanisme pertahanan diri saat kamu secara sadar atau nggak sadar menghindari orang, tempat, atau situasi yang bisa memicu emosi negatif, stres, atau trauma. Otak kamu mikir, daripada harus hadapin sesuatu yang nggak enak, mending dijauhin aja sekalian. Ini bikin kamu nggak berkembang, karena kamu terus-menerus lari dari hal yang sebenarnya perlu diselesaikan. Contoh, seseorang yang pernah gagal presentasi di depan umum, jadi tiap kali disuruh tampil lagi, dia selalu punya alasan buat nolak. Bukan karena dia nggak bisa, tapi karena takut ngerasain malu dan panik seperti dulu. Lama-lama, dia jadi nggak pernah berkembang dalam hal komunikasi. Acting out. Acting out adalah mekanisme saat kamu nggak bisa atau nggak mau menghadapi emosi secara langsung. Jadi kamu melampiaskannya lewat tindakan ekstrem atau impulsif. Bukan karena kamu mau cari perhatian, tapi karena kamu nggak tahu gimana cara yang sehat buat ngungkapin perasaan itu. Contoh, seorang remaja yang ngerasa kesepian atau nggak diperhatikan di rumah. Bukannya cerita atau ngomong baik-baik, dia malah kabur dari rumah atau bikin ulah di sekolah. Tindakan itu sebenarnya cuma bentuk pelampiasan dari emosi yang dia sendiri nggak ngerti atau nggak bisa ungkapin dengan kata-kata. Isolation of affect. Isolation of affect adalah mekanisme saat kamu mengingat atau membicarakan pengalaman emosional, tapi tanpa merasakan emosi itu lagi. Jadi otak kamu misahin antara isi kejadian dan perasaan. Ini biasanya terjadi setelah kejadian traumatis atau menyakitkan. Kamu masih ingat jelas kejadiannya, tapi emosinya nggak ada. Contoh, seseorang cerita, waktu kecil aku pernah disiksa sama ayah kandungku. Tapi dia ngomonginnya kayak lagi cerita hal biasa, tanpa sedih atau marah. Padahal itu kejadian besar dan menyakitkan. Ini bukan karena dia kuat, tapi karena otaknya memutus koneksi antara pengalaman dan perasaannya, biar dia nggak capek secara emosional.